Bapak Ibu dosen. Pada video kali ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lestari Tukatorot di NPM 200910216. Saya dari kelas F dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Sumarko Mangandar Marianus Sinaga SSN MPD. Baik, video kali ini kita akan membahas dengan materi keterampilan mengajar 1 dan keterampilan mengajar 2. Nah, pokok pembahasan kita kali ini yang pertama itu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan menjelaskan, ketiga keterampilan mengadakan variasi, keempat keterampilan memberi penguatan, kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keenam keterampilan mengelola, ketujuh keterampilan membimbing diskusi, yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Keterampilan bertanya. Apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya yaitu secara etimologis diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain permintaan keterangan. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang dikenal. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Adapun tujuan keterampilan bertanya secara umum, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa bertujuan untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu permasalahan. Ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang menghambat siswa belajar. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi informasi. Yang keenam, mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi. Ketujuh, menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Pengertian keterampilan menjelaskan, menceritakan atau gambaran tentang suatu peristiwa dan keadaan, mengorganisasikan isi pelajaran dan urutan yang terencana, penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok, penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menghubungkan. Keterampilan menjelaskan yaitu menjelaskan, menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya, mengorganisasikan isi pelajaran dan urutan terencana. Dengan tujuan yang pertama memberikan pengertian, kedua membuat siswa berpikir logis dan sistematis, ketiga melatih siswa mandiri dalam menentukan keputusan, keempat menanamkan sikap cara berpikir yang benar, kelima melibatkan siswa dalam memecahkan masalah. Adapun perlunya keterampilan menjelaskan bagi guru, yang pertama meningkatkan efektivitas pembicaraan, kedua mengatasi heterogenitas siswa, yang ketiga mengatasi kekurangan sumber belajar. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah membuat sesuatu tidak monoton. Variasi di dalam kegiatan pembelajaran bertujuan yaitu yang pertama menghilangkan kebosanan siswa, yang kedua meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, ketiga melayani gaya belajar yang beragam, keempat meningkatkan keaktifan siswa. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek pembelajaran yang relevan, yang kedua memberikan kesempatan bagi perkembangannya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki, keempat memupuk tingkah laku positif terhadap guru dan sekolah,
Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Keterampilan mengadakan variasi gaya mengajar, yaitu variasi suara, rendah, tinggi, besar, kecil. Selanjutnya memusatkan perhatian, lalu membuat kesenyapan sejenak dan kontak pandang, variasi gerak badan dan mimik, variasi posisi depan kelas, tengah kelas, atau belakang kelas. Dan selanjutnya variasi penggunaan media dan bahan, yaitu yang pertama variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, dan variasi alat dan bahan yang dapat didengar. Dan yang terakhir atau yang ke-C, variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan atau disebut reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi antara laku guru terhadap laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi bagi si penerima atas perbuatannya sebagai satu dorongan atau koreksi. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama itu meningkatkan perhatian siswa, yang kedua memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar, yang ketiga membangkitkan dan memelihara motivasi, yang keempat mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar yang produktif, yang kelima mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam mengajar, dan yang selanjutnya dan yang terakhir mengarahkan cara berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya pembahasan kita yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama itu, keterampilan membuka pelajaran ialah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran ialah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Adapun tujuan kegiatan membuka dan menutup pelajaran, yang pertama itu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, yang kedua membuat siswa memahami batas tugasnya, yang ketiga membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang disajikan, yang keempat membantu mahasiswa mengetahui tingkat berhasilnya. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Dengan pengertian, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun komponen keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan yang berhubungan dengan menciptakan dan pemeliharaan kondisi pelajaran yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran-pelajaran serta kegiatan terdiri dari 6 keterampilan, yaitu yang pertama menunjukkan sikap tanggap perhatian, yang ketiga memusatkan perhatian kelompok, keempat memberikan petunjuk yang jelas, kelima menegur, dan yang keenam memberi penguatan. Keterampilan mengelola kelas dengan tujuan yang pertama itu mengembangkan tanggung jawab, kedua siswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib, ketiga menimbulkan rasa berkewajiban siswa melibatkan diri dalam tugas, keempat bagi guru mengembangkan keterampilan penyajian, kelima sadar akan kebutuhan siswa, keenam memberi respon efektif terhadap siswa. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai sesuatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan komunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil yaitu diskusi dalam suasana terbuka dan perencanaan yang baik terdiri dari yang pertama itu pemilihan topik atau minat kemampuan siswa yang bermakna, yang kedua
penetapan jumlah kelompok, yang ketiga pengaturan tempat duduk. Adapun komponen keterampilan membimbing diskusi, yang pertama itu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, yaitu dengan rumuskan tujuan dan topik diskusi di awal diskusi. Kemukanlah masalah-masalah khusus, catat perubahan atau menyimpangan diskusi dari tujuan, dan rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan materi, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan, yang dimaksud mengajarkan kelompok kecil adalah proses pembelajaran di mana guru hanya menghadapi sekitar 3-5 orang siswa. Sepanjang jam pelajaran, guru menghadapi banyak kelompok yang masing-masing punya kegiatan bertatap baik secara kelompok maupun perorangan. Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses pembelajaran di mana siswa dibantu untuk mengembangkan kegiatan bertatap baik secara kelompok maupun perorangan. Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses pembelajaran di mana siswa dibantu untuk mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan cara dan kemajuan masing-masing. Adapun komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang pertama itu mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang pertama, hangat dan peka, mendengar dengan simpatik, respon positif, yang dimana respon positifnya hubungan saling mempercayai, kesiapan membantu menerima perasaan siswa, mengendalikan situasi. Dan yang kedua, komponennya mengorganisasikan, yang dimana mengorganisasikan yang pertama itu memberikan orientasi umum, yang kedua variasi kegiatan, yang ketiga membentuk kelompok yang tepat, dan yang keempat itu koordinasi kegiatan, yang kelima membagi perhatian, yang keenam mengakhiri kegiatan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya, Unika Smart, Unika Jaya.